kita masih bisa dipertemukan oleh Tuhan. Walaupun masih beribadah di rumah masing-masing. Kakak percaya kita masih dalam perlindungan Tuhan. Ada sukacita ya adik-adik ya. Amin. Karena ini adalah hari bahagia. Di mana kita boleh kembali memuji Tuhan. Dari rumah masing-masing, berkumpul dengan mama, papa, popo, kakak, adik, dan lain sebagainya. Kita mau bersukaria, karena ini adalah hari bahagia. Yuk kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Kita tepuk tangan semuanya adik-adik ya. Oke. Kita. Ada Tuhan Yesus yang memberikan kita semangat untuk kita tetap memuji Tuhan. Apalagi kita anak-anak sekolah minggu yang ingin terus bertumbuh di dalam kasih Kristus ya. Kita mau bertumbuh di dalam iman kita. Kita mau bertumbuh di dalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Itu sebabnya adik-adik, ayo kita mau angkat pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita bertumbuh semakin hari kita bertumbuh menjadi anak Tuhan yang kokoh, yang kuat di dalam iman. Yuk kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita mau berdoa, kita tutup mata. Ya, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang bahagia ini. Kami boleh bersukacita kembali, kami boleh beribadah kembali di dalam rumah kami masing-masing. Kami masih tetap bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang selalu mengasihi kami, Engkau yang selalu memberkati kami, Engkau yang selalu memberi kami sukacita. Sehingga pada hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami dari rumah kami masing-masing untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kepada setiap anak-anak, adik-adik kami Tuhan, Engkau mau tolong supaya mereka siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah pedoman bagi hidup kami. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, bersyukur dan berserah. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kakak mau tanya dulu di antara adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Siapa di sini yang pernah berbohong? Mamanya dibohongin, popohnya dibohongin, cicinya, kakaknya, tantenya. Pernah dibohongin sama adik-adik? Adik-adik, di dalam Alkitab juga ada loh orang yang suka berbohong. Ayo, siapa yang bisa menebak? Siapa yang suka berbohong di Alkitab ada? Nah, mereka ini suami istri adik-adik. Mereka berbohong. Mereka berbohong bukan kepada manusia. Mereka berbohong kepada Tuhan. Di sana langsung mengakibatkan fatal apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang ini adik-adik. Wah, adik-adik mau tahu nggak siapa itu? Yuk kita membuka Alkitab kita yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Kita mau melihat siapa itu yang berbohong dan Tuhan langsung menghukumnya. Kita membuka adik-adik Alkitabnya, juga yang sudah bisa membaca silakan membuka dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan membacanya adik-adik ya. Adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca, mari sama-sama dengan kakak ya, kita membaca firman Tuhan. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong mama papahnya atau kakak yang bisa membantu bersama kakak baca sama-sama ya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian adik-adik yang kekasih, bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya hari lepas hari. Nah, adik-adik, tadi kakak udah bilang ya, siapa orang yang berbohong di dalam Alkitab? Iya, betul, Ananias. Adik-adik yang kekasih, pada zaman dahulu, ini pada waktu zaman Rasul Petrus, ya, ini adalah gereja mula-mula. Ya. Jemaat gereja mula-mula adalah jemaat yang cara hidupnya perlu kita angkat jempol. Cara hidupnya sangat bagus adik-adik. Bagaimana mereka hidup? Mereka saling tolong-menolong. Cara hidup jemaat mula-mula, mereka suka berbagi, suka menolong satu sama lain. Mereka saling membantu, tidak ada yang iri satu sama lain. Orang kaya membantu orang yang berkekurangan. Orang yang miskin juga, dia juga tidak merasa malu. Karena ada saudara-saudaranya di dalam Tuhan yang mau membantunya. Mereka saling berbagi. Mereka memiliki kasih persaudaraan yang luar biasa. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Apalagi berantem. Tidak ada. Yang ada kasih persaudaraan. Milik orang kaya juga menjadi milik orang miskin. Ada adik-adik yang kekasih, ya, seorang yang kaya, dia menjual tanahnya, lalu hasil penjualannya diberikan kepada rasul-rasul, dipersembahkan untuk pelayanan. Untuk apa adik-adik? Untuk diberikan kepada orang-orang, kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan. Jadi di sana mereka hidup dengan damai, hidup dengan penuh kasih, karena ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Mereka sangat bersukacita. Nah, adik-adik yang kekasih, mereka sangat suka memberi. Walaupun dia orang miskin, dia juga belajar memberi. Nah, di antara orang-orang yang ada saat itu ada juga seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka adalah suami istri. Yang laki-laki namanya siapa? Ananias. Yang istrinya namanya Safira. Nah, mereka melihat bagaimana keadaan jemaat mula-mula begitu mengasihi. Ada seorang bapak, kalau kita perhatikan adik-adik, di pasal 4 ya adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, di sana ada seorang bapak yang namanya Barnabas. Ya, Barnabas dia menjual hasil ladangnya, dia jual hasil ladangnya, dia berikan kepada rasul untuk dibagikan. Dan ini mereka orang-orang yang mendapatkan bantuan atau mendapatkan persembahan dari Bapak Barnabas ini, mereka sangat senang. Ya, mereka sangat sukacita karena orang kaya ini Bapak Barnabas memberikan hasil ladangnya lalu diberikan kepada para rasul dan kemudian disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Nah, mereka suami istri ini melihat,
Pak Barnabas yang sudah memberikan hasil penjualan ladangnya enak sekali ya, dipuji, dihormati. Wah, kemudian kata Ananias, boleh juga nih. Ya. Lalu Ananias dan Ibu Safira bersepakat. Mungkin dalam pembicaraan seperti ini. Pada malam hari ya, dia berkata, Mam, hebat ya Pak Barnabas itu. Dia menjual ladangnya, lalu dia berikan kepada rasul, lalu kemudian disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Mereka sangat senang. Mereka sangat memuji apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Barnabas ini. Karena perbuatannya sangat terpuji. Wah, enak ya dipuji, dihormati di mana-mana. Bagaimana mah kalau kita juga jual sebidang tanah kita, kan ada tuh yang di belakang rumah. Ya, kita jual supaya kita juga dihormati, dipuji. Ya. Nah, setuju nggak mah? Setuju sih Pak. Kita jual ya Pak. Iya, kita jual. Tapi mah kita jualnya hasilnya jangan dikasihkan semua kepada para rasul. Sebagian lagi kita tahan, kita simpan. Jangan diberikan kepada para rasul. Kan nggak ada yang lihat. Kalau kita memberikannya hanya sebagian. Bagaimana mah? Akhirnya mereka bersepakat adik-adik. Mereka bersepakat untuk menjual tanahnya. Menjual sebidang tanahnya. Mereka menjual sebidang tanahnya apakah karena mereka mengasihi pelayanan? Apakah karena mereka mengasihi orang-orang yang berkekurangan pada saat itu? Tidak. Dia tidak mengasihi jemaat itu. Dia hanya ingin dipuji. Lihat nih, saya Ananias dan istri Safira memberikan persembahan, memberikan hasil penjualan tanah saya. Ya, saya nih dermawan. Bukan karena dia mengasihi Tuhan, tetapi hanya ingin dipuji, hanya ingin dihormati. Nah, akhirnya adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, dia jual sebidang tanah yang dia miliki itu. Lalu uangnya sampai di rumah, ya. Mungkin wah berhasil menjual ladangnya. Lalu mereka bercakap-cakap mungkin seperti ini. Wah, Mah, banyak juga ya Mah uangnya. Iya, kita kan udah sepakat. Kita hanya memberikan sebagian saja. Sebagian lagi kita tahan. Untuk kita simpan. Mungkin besoknya adik-adik yang kekasih Bapak Ananias ini dengan gagahnya, dengan pedenya, dia bawa itu hasil penjualan tanahnya. Tidak lama kemudian dia sampai di ruangan para orang-orang percaya yang saat itu sedang berkumpul dan juga orang-orang para rasul yang ada di situ. Lalu dengan gagah perkasa, dengan pede sekali, dia bawa itu, dia serahkan hasil penjualan tanahnya di depan kaki Rasul Petrus. Ini Pak, hasil penjualan tanah kami. Lalu adik-adik yang kekasih, Bapak Petrus bertanya, Bapak Petrus perhatikan ini, dia perhatikan Bapak Ananias ini saat dia masuk dan menyerahkan hasil penjualan tanahnya. Lalu dikatakan, Bapak Ananias, betul ini adalah hasil dari penjualan tanah. Yang sekian ini apakah betul ini hasil dari penjualan tanah? Wah, dikatakan seperti itu dia agak-agak gemetar adik-adik ya. Karena dia tahu, kok sepertinya Bapak Petrus kok tahu ya. Saya ada memberikan yang
tidak memberikan sepenuhnya. Lalu dengan terbata-bata dia mengatakan, betul Rasul Petrus, ini hasil dari penjualan tanah, sebidang tanah yang kami miliki. Adik-adik yang kekasih, ketika ditanya seperti itu, Rasul Petrus memperlihatkan mukanya Ananias sudah begitu pucat. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus itu? Di sana dikatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Wah, adik-adik, waktu Bapak Petrus mengatakan seperti itu, dia sepertinya kayak tertancap hatinya. Kok Bapak ini tahu? Sepertinya Bapak Petrus tahu kalau saya memberikan hanya sebahagian lagi. Lalu apa kata Bapak Petrus lagi, adik-adik yang kekasih? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Rupanya adik-adik yang kekasih, kita lihat bagaimana Bapak Ananias ini, dia sudah berbohong, dia sudah bersepakat dengan istrinya untuk melakukan kebohongan. Tetapi kita lihat Allah memakai Petrus untuk melihat kedalaman hati dari Bapak Ananias ini. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah Bapak Petrus menanyakan hasil penjualannya yang dia tidak berikan sepenuhnya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik kekasih? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bagaimana Ananias saat itu juga dia mengalami akibat fatal karena dia sudah berbohong. Kemudian adik-adik yang kekasih, sementara Bapak Ananias pergi menghadap kepada Rasul Petrus, Ibu Safira sedang menunggu di rumah. Tetapi 3 jam kemudian Ibu Safira ini dia menyusul suaminya, Bapak Ananias. Lalu adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Istri dari Ananias ini, yaitu Ibu Safira, juga datang ke tempat pertemuan di mana suaminya sudah lebih dulu untuk memberikan hasil penjualan tanahnya kepada Rasul Petrus. Dia datang dengan bangga, dia berpikir orang-orang juga akan memuji dia, akan mengatakan kepada Ibu Safira bahwa dia adalah seorang dermawan, bahwa dia adalah orang yang mengasihi saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Dia dengan gagahnya, dengan pedenya, dia jalan semakin lama semakin mendekat kepada tempat ruangan di mana sudah Bapak Ananias sudah terlebih dahulu yang tadi itu. Lalu dia jalan pelan-pelan. Tapi ketika dia jalan, adik-adik yang kekasih, kok nggak ada yang menyambut saya ya? Kok sunyi gitu? Nggak ada yang bilang terima kasih Bu, Ibu baik. Tidak ada adik-adik yang kekasih. Lalu akhirnya dia sampai di dekat Rasul Petrus. Kemudian Rasul Petrus mendekati dan dia memanggil. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Dengan sekiankah harga tanah yang kamu jual itu? Segitu harganya, betul? Dia katakan, betul. Dia bilang, betul sekali. Kata Safira. Karena mereka udah sepakat adik-adik ya. Mereka udah berkompromi untuk berbohong. Lalu suaminya berbohong, istrinya sudah berbohong, karena itulah kesepakatan mereka.
Lalu kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka mengusung engkau juga keluar." Apa yang terjadi adik-adik? Lalu rebahlah Safira seperti yang dialami oleh suaminya Ananias. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bagaimana mereka bersepakat untuk berbohong kepada Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, bohong itu sama juga dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya adik-adik yang kekasih, kakak, adik-adik pernah ya berbohong. Nah, tetapi setelah kita mendengarkan firman kebenaran ini, mari kita sama-sama belajar yuk untuk kita berkata jujur. Kita mau belajar jujur. Kakak pernah berbohong, adik-adik pernah berbohong. Tapi sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah menegur kita, mari kita sama-sama mau belajar jujur. Ayo adik-adik, kita sama-sama mau belajar jujur. Adik-adik pernah gak berbohong? Kakak juga pernah, kita semua pernah. Tetapi mulai hari ini kita mau belajar jujur. Kalau mamahnya katakan, "Adek, udah belajar belum?" Kita bilang sudah, padahal belum. Ya. Ayo adik-adik, kita mau belajar jujur. Lalu kemudian mamanya tanya lagi, nanti kalau lagi mandi, ya, sikat giginya ya. Setelah selesai dari kamar mandi keluar ditanya, "Adik udah sikat gigi belum?" "Sudah." Gak taunya belum. Nah, tapi sekarang kita setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau belajar jujur. Ya, kita akan belajar jujur mulai hari ini karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Adik-adik, kakak punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah membaca sebahagian firman-Mu di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Bagaimana Tuhan Engkau sangat tidak menyukai yang namanya kebohongan. Tuhan Yesus, ampuni kami, anak-anak, kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak sekolah minggu yang sering kali Tuhan menyakiti hati Tuhan dengan berbuat bohong. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang setia di dalam mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus yang setia selalu mau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengarkan. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi berkat dan kami boleh Tuhan Yesus melakukannya ya Bapa. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, berkumpul dengan orang tua mereka. Tuhan, Kau memberkati adik-adik sekolah minggu kami, memberkati anak-anak sekolah minggu kami. Beri kesehatan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya terambil dari Matius 5 ayat yang ke-37. Adik-adik bisa buka ya, dari Matius 5 ayatnya yang ke-37. Demikian bunyinya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Baik, adik-adik dihafal ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan kembali berdoa. Tutup matanya, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah tolong kami di dalam ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga tolong kami untuk kami boleh menghafal ayat hafalan. Dan bukan cuma hanya dihafal, dibaca, tetapi kami rindu untuk kami boleh melakukannya ya Bapa. Kami mau menjadi anak Tuhan Yesus yang terus bertumbuh di dalam iman. Kami hari ini sudah belajar tentang kejujuran. Kami tidak mau bohong, kami mau jujur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa, kakak adik, saudara-saudara kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.